Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Tutut Husniyah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi, hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi antar umat beragama sampai pelanggaran tempat umat beribadah. Harian Republika 23 Februari tahun 2024 menuliskan bahwa sepanjang tahun 2023 sebanyak 65 kasus pengrusakan dan penolakan pembangunan tempat ibadah yang berujung ricuh. Masih ingatkah kita, hadirin, peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah, pembacokan imam masjid saat sedang salat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman,
Telepon kesembilan mulai. Kepada peserta yang bernama daripada dipersilakan agar ini dibawakan orang tua sudah mengenai. Dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yukhbaru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah menegaskan posisi umat Islam sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul di sepanjang peradaban dan terus berulang adalah tindakan radikal yang biasanya menjurus pada aksi saling dorong, saling tangkap, saling tajam, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, maraknya terjadi pertikaian, permusuhan, perangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan terjadi
dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 berikut ini. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كذلك زينا لكل أمة عملهم Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nantinya akan memaki Allah melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 menjelaskan, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أي
saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Karena aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.